Mga kadeya, di mo mga rescue? Bab 2411. Don berjalan dan mencium pipi Sini. Hei, apa yang kamu lakukan? Biarawati ilahi itu melotot. Kamu tahu, ayo pergi kembali ke 10.000 pegunungan ungu, kata Tang Zichen. Pergi sekarang. Raja Naga sibuk bertanya. Ya, pergilah sekarang, kakek naga, aku tidak akan mengganggumu lagi, aku tahu kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, jika ada yang harus kamu lakukan, beritahu aku segera, ini sangat dekat dengan 10.000 ungu pegunungan. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Raja Naga menginstruksikan. Aku akan, selamat tinggal. Tang Zichen menarik Gao Xiaolian dan Divin Nun untuk terbang ke arah 10.000 pegunungan ungu. Divin Ni, siapa nama aslimu? Dalam perjalanan pulang, Don bertanya. Jie, ya. Oke Kit, bagaimana kalau kita kembali dan menjadwal ulang pernikahan? Omong-omong, siapa lagi yang ada di keluargamu? Tanya Kit. Ini, Don kesulitan menjawab. Apa kamu tidak akan memberitahuku? Terakhir kali aku ditangkap oleh Kaisar Biru di 10.000 pegunungan ungu, sepertinya aku melihat banyak orang, siapa mereka bagimu? Seni bertanya setelahnya. Gao Xiaolian juga penasaran dan bertanya, ya Tang Zichen, siapa saja orang tuamu yang masih menjadi keluargamu? Sedikit gugup bertemu orang tuamu. Ini. Tang Zichen berkata dalam hati, aku tidak bisa memberitahu mereka sekarang bahwa aku punya begitu banyak istri di rumah, jika mereka tahu, mereka tidak ingin kembali bersamaku, terutama Seni, dia dan aku punya hanya disembah, yang terbaik adalah memasak nasi mentah dengan Seni sebelum kembali, sehingga mereka tidak akan melarikan diri lagi. Tang Zichen berkata, bagaimana dengan ini, aku akan mengajakmu menemui orang tuaku dulu. Oke, jadi Tang Zichen membawa Jie dan Gao Xiaolian ke kerajaan abadi Yunluo di Klub Utara. Tang Zichen tiba di depan sebuah mansion. Aku kembali. Tang Zichen mendorong pintu dan masuk. Namun, tempat tinggal itu kosong dan tidak ada yang tinggal di sana. Hei, apa yang terjadi? Di mana orang-orangnya? Tang Zichen datang ke keluarga Zhou untuk bertemu dengan mantan orang tuanya juga, di mana Tang Zichen akan menyelesaikan pernikahannya. Tang Zichen bertanya kepada seorang pejalan kaki. Kemana keluarga ini pergi? Halo, senior, tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Tapi keluarga kerajaan sering mengirim orang untuk membersihkan mansion ini. Keluarga kerajaan. Ya. Alis Tang Zichen berkerut, mungkinkah semua keluarga Zhouti telah dibungkam oleh keluarga kerajaan? Jie, Xiao Yue, ayo masuk ke istana dan lihat. Memasuki istana, tepat saat istana sedang menuju ke istana. Kaisarku naik tinggi dan naik tinggi. Tang Zichen mendengar teriakan gunung dari banyak menteri. Tingkat tubuh. Terima kasih, Gao Seng. Tang Zichen berdiri di pintu masuk istana dan sekilas melihat bahwa pria yang duduk di kursi kaisar adalah mantan ayahnya, Zhou Mi. Tang Zichen terkejut. Pada saat itu, Zhou Ti juga melihat Tang Zichen. Zhou Ti segera mengumumkan kepada para menteri, baiklah, ada masalah mendesak hari ini, tunda dulu sidangnya. Pintu menteri sedang berdiskusi, tetapi mereka tetap mundur dari pengadilan. Zhou Ti sedang sibuk keluar. Mier, kenapa kamu kembali? Ayah, bukankah seharusnya aku kembali? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi kaisar? Mir, tolong bicara di dalam omong-omong mereka. Tang Zichen memperkenalkan ayah, ini Gao Xiao Yue dan ini Jie, mereka berdua menantu perempuanku, kali ini aku kembali untuk mempersiapkan pernikahan besarku dengan mereka, dan aku berharap ayah membantuku membuat pengaturan. Tentu saja. Zhou tidak. Joy, sulit dipercaya Tang Zichen masih akan datang ke sini untuk pernikahan.
Seni dan Gao Xiaolian, keduanya mengira ini adalah rumah Tang Zichen dan sibuk menyapa Zhou Ti. Kamu tidak diterima, aku yang ingin memberi penghormatan kepadamu. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh, kalian juga bisa menyebut dirimu ayah. Ini, panggil ayah, ayah. Zhou Ti mengangguk dengan tidak nyaman, itu sedikit kehilangan nyawa bagi orang yang begitu kuat untuk memanggilnya ayah. Tang Zichen berkata, ayah, sekarang ayah bisa memberitahu kami apa yang terjadi kan? Mier, terakhir kali kamu kembali, kamu memberiku semangkuk cairan Hongmeng, dan setelah itu aku menerobos ke alam ini dan dengan mudah menjadi penguasa suatu negara, dan sekarang aku sudah seorang kaisar selama hampir 2 juta tahun. Wow, Tang Zichen memikirkannya, memang sudah lama sejak saat itu. Tang Zichen bertanya, ngomong-ngomong, di mana saudara perempuan Zhou itu? Cucu, dia akan pergi ke Akademi Keabadian. Hehe, dia diterima di Academy of Immortality. Oh, benar-benar memberkati dia. Tapi dia dikeluarkan lagi. Apa maksudmu? Satu penerimaan dan satu pengusiran. Aku tidak tahu persis kenapa aku dikeluarkan, cucu bahkan belum kembali. Jangan khawatir, dia pasti baik-baik saja. Tang Zichen masih ingat bahwa saudari Zhou ini cukup manis. Setelah itu, Tang Zichen dan mereka bertiga tinggal di istana. Meski sudah puluhan juta tahun, istana itu masih sama seperti dulu, namun istana ini telah berganti 3 pemilik dalam 10 juta tahun terakhir. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen dan Gao Xiaolian Jie secara resmi mengadakan pernikahan mereka. Namun, kamar pengantinnya terpisah, paruh pertama malam ke kamar baru Gao Xiaolian, paruh kedua malam ke kamar baru Jie. Dengan cara ini, generasi biarawati ilahi menjadi wanita Tang Zichen. Pagi-pagi sekali, Tang Zichen dengan tersenyum-tersenyum, Jie, apakah kamu sekarang sangat menyesal, setelah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Biarawati ilahi tersipu dan berkata, omong kosong. Apakah kamu baru saja bahagia? Jangan tanya. Gatni sangat malu. Apakah kamu masih rela meninggalkanku sekarang? Omong kosong, pasti tidak mengalah. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas. Setelah itu, Tang Zichen tinggal di negara abadi Yunluo selama hampir 1 tahun. Seni dan Gao Xiaolian juga telah sepenuhnya menerima satu sama lain dan menjadi sahabat. Sayangnya, kenyataannya kejam dan Tang Zichen seharusnya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Suatu hari Tang Zichen memanggil mereka berdua. Suamiku, ada apa? Jie bingung. Tang Zichen berkata, kami telah tinggal di sini, dan ini sudah setahun, dan ini adalah saat yang menyenangkan, jadi kami lupa waktu kan? Gao Xiaolian dan Seni sama-sama tersipu, seolah berkata dalam hati, sudah setahun begitu cepat. Sekarang, sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi. Pergi? Kemana? Kedua pria itu bertanya. Rumah tentu saja. Pulang. Bukankah ini rumahmu? Ini adalah bekas rumah, dan saya memiliki rumah kehidupan sekarang, atau lebih tepatnya, rumah kehidupan sekarang, yang merupakan rumah sebenarnya, di mana saya memiliki orang-orang terkasih yang paling saya sayangi. Apa? Kalau begitu, kenapa kamu tidak membawa kami ke rumahmu saja di kehidupan ini? Rumah mana yang pernah kamu datangi? Gatni depresi. Ada alasan mengapa aku tidak membawa kalian langsung ke rumah kehidupan ini, dan apa sebenarnya alasan itu, kamu akan tahu saat kamu sampai di sana, jadi ayo pergi. Tang Zichen hendak berangkat dengan Gao Xiaolian dan Jie ketika Zhou Ti tiba dengan tergesa-gesa. Tepat pada waktunya, ayah, aku akan pergi, kata Tang Zichen. Namun, Zhou Ti menangis, Mier, tolong selamatkan Zhou. Apa maksudmu?
Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia dikeluarkan dari Akademi Abadi, dan aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya sejak itu. Alis Tang Zichen berkerut dalam. Sebelum kamu kembali, Zhou mengirim seseorang kembali dengan surat. Dia bilang dia dikeluarkan. Dia dalam suasana hati yang buruk dan ingin berjalan-jalan, tapi sudah lama sekali dan dia belum kembali. Aku pikir dia akan kembali cepat atau lambat. Namun, baru saja seorang teman Zhou dari Sanshensu datang dengan surat yang mengatakan bahwa Zhou tidak diusir sama sekali, tetapi sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Tidak perlu terburu-buru, bicara pelan-pelan. Zhou dikejar oleh orang yang tidak dia sukai di Akademi Abadi. Orang itu sangat kuat sehingga kami tidak mampu menyinggung perasaannya. Dan Zhou tidak ingin menyakiti keluarganya, jadi dia melarikan diri, miliknya sendiri. Saya mendengar bahwa Zhou sekarang terpojok. Tang Zichen mencibir, bajingan mana yang berani menggertak adikku seperti ini. Mier, tolong selamatkan dia. Jangan khawatir, itu hanya mengacungkan tangan. Setelah aku membawa mereka berdua kembali ke 10.000 pegunungan ungu terlebih dahulu, aku akan menyelamatkannya. Mier, bisakah kamu menyelamatkannya dulu? Aku khawatir semakin lama kita menunda, kembang kol akan menjadi dingin. Orang itu berani begitu terang-terangan, dia pasti mampu melakukan apa saja. Kalau Zhou adalah najis, kata Zhou Ti sambil menangis. Baiklah. Tang Zichen kegau, bagaimana kalau kalian berdua kembali ke 10.000 pegunungan ungu sendirian? Bagian mana dari 10.000 pegunungan ungu yang menjadi rumahmu dalam hidup ini? Gao Xiaolian bertanya. Bukankah Jie pergi ke sana terakhir kali dan memberi hormat kepadaku di sana? Seni mengangguk. Setelah itu, Tang Zichen pergi ke utara dan keduanya pergi ke timur. Dalam perjalanan, Divin Nun Jie ke Gao, saya berada di alam abadi sebelumnya. Dan saya mendengar bahwa Tang Zichen telah berpisah dengan mantan istrinya bernama Ding Watlan Kan. Sepertinya, belum pernah mendengar dia menyebut keluarga Ding sebelumnya. Jadi, Tang Zichen saat ini seharusnya tidak memiliki istri lain selain kita berdua. Gao Xiaolian berkata, tentu saja tidak. Lalu kenapa dia tidak berani membawa kita langsung kembali ke 10.000 pegunungan ungu? Apa yang dia takutkan? Kata Gatni. Saya tidak tahu tentang itu, saya akan tahu kapan saya pergi ke 10.000 pegunungan ungu. Tang Zichen segera tiba di Akademi Keabadian. Tang Zichen berdiri di pintu masuk Akademi Keabadian, tempatnya masih belum berubah sama sekali, bahkan penjaga gerbang peri pun masih sama. Diam. Kedua petugas kebersihan itu berteriak. Namun, di detik berikutnya, mereka memutar mata karena, barusan, seseorang telah masuk di pintu masuk, tetapi di detik berikutnya, di mana ada seseorang. Aneh. Mata kabur. Kedua penjaga gerbang dewa tidak bisa memahaminya. Dan Tang Zichen sudah masuk Akademi Keabadian. Tang Zichen mendengar dari Zhou Ti bahwa Zhou telah memilih Departemen Air Tearing dan masih mempelajari teknik pedang, jadi Tang Zichen langsung pergi ke kelas pedang Dewa Matahari dan Bulan Departemen Air Tearing. Halo, saya ingin bertanya tentang seseorang, kata Tang Zichen kepada seorang siswa. Senior, siapa yang ingin kamu tanyakan? Apakah kamu mengenali seorang gadis bernama Cucu? Cucu, kamu tahu, tentu saja aku mengenalnya, tapi dia adalah pendekar pedang yang sangat terkenal di kelas Excalibur Sun Moon kita. Jenius dan juga gadis tercantik di seluruh Departemen Air Tearing kami, dan kecantikan paling terkenal di seluruh Akademi Abadi, dan terlebih lagi, memilihnya sebagai siswa tercantik dalam sejarah Akademi Abadi. Ini adalah sesuatu yang saya dengar telah mengkhawatirkan alam abadi, dan saya pernah mendengar bahwa beberapa orang di alam abadi mendengar tentang kecantikannya dan ingin turun dan melihatnya. Kata siswa itu.
Alis Tang Zichen berkerut. Ketika Tang Zichen melihatnya terakhir kali, dia tidak terlalu memperhatikan penampilannya. Dia hanya berpikir bahwa pada pandangan pertama dia imut, dengan mata besar, dan pipi kecil seperti bayi, seperti serta dua lesung pipit yang sangat lucu ketika dia tersenyum. Dia sangat ramah, seperti anak kecil berwajah raksasa gadis seperti apa. Tang Zichen tidak merasa begitu diperhitungkan kecantikannya, melihat wajahnya selalu merasa tidak dewasa seperti seorang gadis. Baiklah, jangan tarik barang-barang tidak berguna ini bersamaku, di mana dia sekarang. Haha, bagaimana aku bisa tahu itu? Ada begitu banyak orang yang ingin menjemputnya, bahkan dunia abadi memiliki orang yang datang untuk melihatnya. Terakhir ku dengar, aku tidak tahu siapa yang turun dari peri dunia dan ingin mengejarnya juga. Setelah itu, saya tidak yakin. Jika Anda ingin tahu lebih baik, Anda bisa pergi ke sahabatnya. Dia memiliki teman yang sangat baik di Academy of Immortals. Bawa aku ke sana. Ya. Teman sekelas itu tidak berani melawan ketika dia melihat betapa kuatnya Tang Zichen, dan membawa Tang Zichen ke suatu tempat. Ini adalah gua sahabatnya. Tang Zichen masuk ke dalam gua dan melihat seorang gadis berjongkok di sudut tidak tahu apa yang dia lakukan. Wajah gadis itu merah, napasnya terengah-engah, dan perhatiannya sepertinya tidak tertuju pada pintu sama sekali. Halo, Don Zichen memberi makan. Gadis itu kaget dan bergegas mengangkat celananya. Tang Zichen mengira dia sedang kencing, jadi dia keluar dari gua dan berkata, "Keluar dan temui aku." Teman sekelas wanita itu pemalu dan marah, berjalan keluar dari gua dan hampir kehilangan kesabaran ketika dia melihat bahwa itu adalah orang yang sangat kuat. "Senior, siapa kamu dan mengapa kamu mencariku?" Gadis itu berkata dengan sedikit menggerutu. "Aku hanya tidak memperhatikan apa yang kamu lakukan dan langsung masuk, maaf. Saya jelas membuat sistem penahanan." "Oh, maaf, pengekanganmu sangat lemah sehingga aku tidak bisa merasakan kehadirannya," kata Tang Zichen. Murid perempuan itu memandang Tang Zichen dengan kaget, begitu lemah sehingga dia tidak bisa merasakan keberadaan, jadi seberapa kuat dia seharusnya. "Kamu bukan makhluk abadi, kan?" "Benar." "Wow." Gadis itu terkejut dan sepertinya tidak memiliki keluhan. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan makhluk abadi yang begitu tampan. "Izinkan saya bertanya, apakah Anda kenal Zhou Zhou?" "Tentu saja. Mengapa cucu adalah sahabat terbaik dari jutaan tahun persahabatan yang dalam, sayang sekali." "Kasihan tentang apa? Sayangnya, dia terlalu cantik, jadi kita tidak bisa bersama seperti dulu lagi." "Kemana dia pergi?" "Dia ditangkap oleh seorang pria kuat yang turun dari alam abadi, dan pria itu mengejar Zhou Zhou untuk waktu yang lama, dan awalnya ingin Zhou Zhou pergi bersamanya atas kemauannya sendiri, tetapi Zhou Zhou tidak melihatnya. Seperti itu, bahkan jika itu dari alam abadi. Jadi, Zhou Zhou melarikan diri dan meninggalkan Akademi Dewa. Sudah beberapa tahun sejak kami pergi, tetapi beberapa waktu lalu, saya mendengar bahwa pria itu turun lagi, dan dia tampak marah ketika mengetahui bahwa Zhou Zhou telah melarikan diri, jadi dia pergi untuk menangkapnya." "Siapa orang itu?" "Aku tidak tahu, mungkin kamu harus bertanya pada tutor Akademi Abadi, atau dekan akan lebih jelas denganmu karena ku dengar orang itu bahkan tidak berani menyinggung dekan." "Terima kasih, lanjutkan." Tang Zichen berbalik dan terbang. Siswa perempuan itu tersipu, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Raskal immortal." Tang Zichen tiba di kediaman dekan. Tempat tinggal yang jauh diisolasi oleh lapisan pembatas yang orang biasa tidak bisa melihatnya, jadi Tang Zichen sebelumnya tidak tahu di mana tempat tinggal dekan itu. Namun sekarang, Tang Zichen bisa melihatnya sekilas. Tang Zichen dengan mudah masuk ke dalam batasan, tampak seperti laba-laba tanpa pertahanan sedikit pun di depan Tang Zichen.
Dan sekarang, di salah satu rumah di dalam larangan itu, seorang laki-laki bergoyang, seseorang akan masuk, siapa yang bisa memasuki laranganku dengan begitu mudah? Pria itu terbang keluar rumah dan langsung melihat Tang Zichen. Tang Zichen juga melihatnya. Mereka saling memandang, dan pada saat itu, mereka berdua sepertinya telah mengingat banyak masa lalu. Tang Zichen, ini kamu. Yard berkata dengan lembut, hatinya cukup rumit. Yard juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di pengadilan abadi. Tang Zichen bahkan mampu membelah kaisar abadi menjadi dua, dan dia, masih sama, masih berhenti di tempat yang sama. Tang Zichen memandang dekan dan menghela nafas, setidaknya pernah menjadi ayah mertua, tidak ada kebencian yang mendalam padanya, tetapi dengan putranya Ding Hao ada kebencian. Tang Zichen berkata, ya ini aku. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak terlalu buruk, baru saja memotong kaisar abadimu di alam abadi setahun yang lalu. Ya, aku juga tahu tentang itu, Tang Zichen, kamu luar biasa. Tidak buruk, kamu datang ke sini hari ini untuk mengunjungiku, kata Ding Changding. Alis Tang Zichen berkerut. Ding Changdong tersenyum, aku tidak menyangka kamu masih memiliki mantan ayah mertuaku di matamu, tetapi nyatanya kamu akan selalu menjadi menantu laki-lakiku di hatiku. Begitukah? Tang Zichen tidak mengatakan apapun untuk merusak suasana, meskipun Ding Changding narsis dan sedikit tidak disukai. Tentu saja aku, Tang Zichen, masuk dan duduk hangat di rumah. Karena kamu datang mengunjungiku, aku harus membelikanmu minuman yang layak. Itu tidak perlu. Tang Zichen, aku tahu kamu telah memaafkanku di dalam, bukan? Ding Changdong berkata dengan gembira, berpikir bahwa fakta bahwa Tang Zichen datang mengunjunginya berarti dia telah memaafkannya, dan mungkin Tang Zichen telah datang untuk meminta reuni. Tang Zichen berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan keras kepala, aku masih mengerti karaktermu, itu sudah jelas, dan kamu masih ingin menyangkalnya demi menyelamatkan muka, seperti sekarang, hehe. Tang Zichen tidak peduli untuk mendengarkan omong kosongnya dan bertanya, apakah Ding Lan baik-baik saja? Lan baik-baik saja, apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk mengundangnya? Dia juga menginginkan Akademi Keabadian. Itu tidak benar, dia menginginkan alam abadi, dan setelah meninggalkanmu, dia memasuki kuil perintah abadi untuk bekerja. Oh, bagus, lebih baik daripada menjadi tutor di Academy of Immortals sebelumnya. Ya, seorang mentor di Akademi Keabadian peringkatnya terlalu rendah, posisi impian bagi banyak makhluk abadi di alam abadi bumi, tapi dia biasa melakukannya untuk kepentingan. Baiklah, karena semuanya baik-baik saja dengannya, kirimkan salamku untukku. Apakah kamu tidak akan menyapanya sendiri? Ini belum siap, tapi cepat atau lambat akan jadi. Kamu tidak datang mengunjungiku hari ini? Ding Changdong bertanya. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf telah salah paham denganmu, tapi aku hanya datang hari ini untuk menanyakan tentang seseorang. Oh. Ding Chang Faul penuh dengan kekecewaan. Tang Zichen bertanya, beberapa waktu lalu, seseorang turun dari alam abadi dan ingin mengejar seorang gadis bernama Zhou Zhou, siapakah orang itu? Bagaimana kamu tahu hal-hal sepele seperti itu? Kamu pikir itu sepele? Tentu saja, Zhou Zhou itu tidak lebih dari makhluk abadi tingkat bawah yang sangat umum di alam abadi bumi. Saya meminta Anda untuk menjawab. Tang Zichen menyela kata-kata dekan. Baik-baik, orang itu bernama Penyu Zhang Li, dan dia adalah cucu Tuan Zhang dari alam abadi. Bakat Penyu Zhang Li rata-rata, kekuatannya hanya Taisian yang sangat biasa, dan dia pada dasarnya bernafsu dan suka mengumpulkan wanita cantik. Hanya saja, dia tidak bisa mengumpulkan keindahan dunia abadi, jadi dia sering datang ke dunia abadi bumi untuk mengumpulkan keindahan dengan kekuatan rendah dan tidak memiliki latar belakang di dunia abadi bumi, dan membawa mereka ke langit untuk kesenangannya.
Kepribadiannya agak aneh, terkadang dia langsung kuat saat melihat wanita cantik, tapi terkadang, dia bertingkah seperti kekasih untuk melakukan segala macam hal yang terasa seperti wanita, dan terkadang, dia tiba-tiba bertingkah seperti orang yang tidak kompeten dan kesal ketika dia melihat seorang wanita. Namun, dia adalah pria yang telah membuang wanita sepanjang hidupnya, dan saya pernah mendengar bahwa dia telah bermain dengan lebih dari 100.000 wanita dari segala jenis di dunia abadi bumi. Sial, orang seperti ini, datang ke Academy of Immortals untuk menjemput gadis. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kura-kura Zhangli itu, meskipun dia sendiri tercela, keluarganya tidak lemah, dan kakeknya, Zhang Bing, bagaimanapun juga abadi, dan masih positif 6 dari pengadilan abadi. Mengapa saya harus menyinggung karena seorang wanita Earth Immortal Realm biasa? Tang Zichen berkata dengan marah, Zhou Zhou itu adalah saudara perempuanku. Bagaimana mungkin, kamu dulu menantuku, kami masih tahu masa lalumu, kapan kamu mendapatkan saudara perempuan tambahan? Ini saudara perempuan dari kehidupan sebelumnya, bukan? Itu seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Karena aku mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa laluku, bagaimana mungkin aku tidak memiliki hubungan apapun? Jangan marah, maksudku hubungan darah. Karena ini adikmu, belum terlambat bagimu untuk pergi ke rumahnya sekarang. Apa maksudmu? Aku mendengar bahwa setengah hari yang lalu kura-kura Zhangli menangkap gadis yang melarikan diri dan menuju ke dunia peri. Jika tidak ada yang lain, dia akan membawa gadis itu dan langsung pulang. Tang Zichen tiba-tiba menghilang. Tang Zichen telah meninggalkan Akademi Abadi dan langsung menuju ke dunia abadi. Jika kura-kura Zhangli itu telah menodai Zhou Zhou, maka Tang Zichen pasti akan memusnahkan seluruh keluarganya. Bahkan jika dia tidak mencemarkannya, Tang Zichen masih akan mempertimbangkan untuk memusnahkan seluruh keluarganya. Saat ini, di alam abadi, di rumah abadi tertentu. Di sebuah ruangan, seorang gadis cantik kecil yang lucu berteriak, "Lepaskan aku." Sayangnya, dia tidak bisa keluar karena ada larangan. "Oh, biarkan aku pergi." Si cantik kecil itu berteriak, dia telah meninggalkan Akademi Abadi, dia pikir dia tidak akan bertemu dengan orang ini lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini begitu kuat, jadi dia bisa masih menemukan dia. Saat itu, seorang pria berjalan di ambang pintu. Pria itu terlihat jahat dan memiliki sejumput rambut di bibirnya, sangat menjijikkan. "Hehehe, cucu, biarkan aku pergi." "Zhou Zhou, ini sudah menjadi dunia abadi, tempat yang tidak bisa kamu datangi seumur hidupmu, bukankah kamu bahagia? Tolong, senior, biarkan aku pergi. Aku tidak ingin pergi ke dunia abadi manapun, aku hanya ingin pulang." "Zhou Zhou, jangan katakan hal konyol seperti itu lagi, mulai sekarang, kamu akan menjadi istriku, bagaimana?" "Aku tidak mau," merengek. "Mengapa kamu menangis? Apakah aku jahat? Aku tidak menginginkannya, aku lebih baik mati daripada tidak." "Zhou Zhou, kematian tidak akan menyelesaikan masalah kamu, seorang bumi abadi yang tidak memiliki pengaruh, tidak ada gunanya kamu berteriak, kamu mungkin juga melayaniku dengan baik, bahkan mungkin satu orang dapat bangkit ke surga. Bertahun-tahun, saya juga telah bermain tidak kurang dari 100.000 gadis, saya juga cukup lelah, saya ingin berhenti dan beristirahat." "Zhou Zhou, Anda adalah yang paling cantik dari semua gadis yang pernah bermain dengan saya, yang terindah kecantikanmu, bukan kecantikan dewasa seperti itu, tapi kecantikan muda dan lembut semacam itu, sepanjang waktu seperti perasaan cinta pertama. Pergi dariku. Hei, cucu, kamu sangat cantik. Jika kamu tidak mengacau, aku akan mati untuk kamu lihat." "Mati? Tidak mungkin kamu akan mati dengan pengekanganku di sini, hehehe." Serangkaian tawa jahat dari kura-kura Bapli. Zhou Zhou menangis dengan keras. Saat ini, Tang Zichen telah tiba di rumah penyu Zhangli.
Dengan sapuan indera abadi Tang Zichen, dia melihat Zhou Zhou di sebuah rumah di kejauhan. Tang Zichen bergegas tanpa memikirkannya. Bang! Tang Zichen menendang pintu hingga terbuka. Kura-kura Zhangli yang hendak menerkamnya sibuk berbalik dan berkata dengan marah, bajingan itu berani merusak keberuntunganku. Pah! Tang Zichen menamparkan kura-kura Zhangli. Zhou Zhou yang tak berdaya meringkuk di sudut dan menatap Tang Zichen dengan rasa terima kasih. Zhou Zhou tidak tahu siapa Tang Zichen, karena Tang Zichen sekarang adalah wajah aslinya, dan jutaan tahun yang lalu, ketika Tang Zichen pertama kali bertemu Zhou Zhou, Tang Zichen muncul dengan wajah pria jelek itu. Kamu! Kura-kura Zhangli sangat marah dan menyentuh darah di sudut mulutnya. Mata Tang Zichen menatap Zhou Zhou. Zhou Zhou, tidak apa-apa. Tang Zichen berjalan dan berkata. Kura-kura Zhangli merasakan kekuatan Tang Zichen dan panik lalu menyelinap pergi. Tang Zichen tahu dia menyelinap pergi, tetapi tidak berusaha menghentikannya karena dia tidak bisa melarikan diri. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan saya, kebaikan senior yang luar biasa, nona kecil tidak memiliki gigi untuk dilupakan. Zhou Zhou bahkan bersujud dan berkata. Tang Zichen tercengang, lalu teringat bahwa Zhou Zhou belum melihat wajah aslinya. Zhou Zhou, tidak perlu untuk itu. Senior Anda, bagaimana Anda tahu nama saya? Tang Zichen berkata dengan lembut, aku adalah saudaramu di kehidupan sebelumnya, Zhou Mi. Apa ini? Tidak perlu diragukan lagi, ketika aku bertemu denganmu sebelumnya itu adalah penyamaranku, sangat jelek kan, kamu juga meminta untuk melihat wajah asliku, aku menolak, kataku tidak peduli wajah apa, itu adalah Zhou Mi di kehidupanku sebelumnya. Ini benar-benar kamu, saudara. Ya ini aku, baiklah. Oh, saudara. Zhou Zhou melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen dan menangis. Tidak apa-apa. Tang Zichen menyentuh rambutnya untuk menghiburnya. Saudaraku, kamu datang tepat waktu, jika kamu datang lebih lambat aku akan melakukannya. Maaf, saya seharusnya datang untuk menemukan Anda pada kenyataannya. Saya kembali ke kerajaan abadi Yunluo setahun yang lalu, saya tidak menyangka Anda mengalami kecelakaan sebesar itu. Saudaraku, kura-kura Zhangli ini, dia memiliki banyak kekuatan, apakah aku akan membuatmu mendapat masalah? Zhou Zhou berkata dengan ketakutan. Tang Zichen mencibir dan berkata, ya kekuatannya sangat besar, saudaraku aku takut. Saudaraku, maaf akulah yang membuatmu terlibat dalam hal ini. Tidak apa-apa, hehe. Tang Zichen hanya mengatakan sebaliknya, saya tidak berpikir bahwa Zhou Zhou yang naif tidak dapat mendengarnya. Baru saat itulah Tang Zichen melepaskan Zhou Zhou. Zhou Zhou sibuk menatap Tang Zichen selama beberapa detik. Zhou Zhou, kenapa kamu melihat kakak seperti itu? Zhou Zhou tersenyum bahagia. Kakak, aku akhirnya bisa melihat wajah aslimu sekarang, kamu sangat tampan. Oh, tidak apa-apa, hanya nomor 1 di 3 alam. Saudaraku, Zhou Zhou mengatupkan bibirnya dan tersenyum, kakak terlalu kasar. Tang Zichen juga melirik Zhou Zhou lagi, meskipun wajahnya cukup lurus, wajah bayi yang sangat cantik, dan kulitnya selembut bayi. Tetapi, ya, Tang Zichen tidak terlalu menyukai kecantikan seperti ini di dalam tidak tumbuh dewasa, jadi dia tidak merasa cantik. Zhou Zhou, orang-orang dari Immortal Academy mengatakan bahwa kamu adalah gadis tercantik dalam sejarah Immortal Academy. Zhou Zhou menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, saudaraku, kamu juga pernah mendengarnya, mereka semua hanya berbicara omong kosong. Saya kira demikian. Saudara, Zhou Zhouton marah, dia hanya bersikap sopan, tapi dia tidak menyangka Tang Zichen akan mengatakannya juga. Haha, baiklah, kakak bercanda denganmu, kamu yang paling cantik di seluruh dunia.
Terima kasih saudara. Ayo pergi, saatnya mengurus sisanya. Zhou Zhouton kembali sadar. Saudaraku, bahkan jika aku harus mati, aku rela mati bersamamu. Kematian, bagaimana mungkin? Begitu Tang Zichen berjalan keluar pintu, dia melihat kura-kura Zhang Li datang bersama sekelompok orang, termasuk primordial immortal. Immortal Orde pertama itu adalah kakek Zhang Li Turtle, Zhang Bing, yang juga merupakan perwira abadi kelas 6. Tepat waktu. Kakek itu dia, kata Zhang Li Turtle sambil menunjuk Tang Zichen. Sekelompok orang berhenti beberapa puluh meter di depan. Ketika Zhang Bing melihat Tang Zichen, dia langsung mengenalinya. Ini kamu Tang Zichen. Yoho, kenali aku. Tidak apa-apa, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kamu secara pribadi mengupas kulit penyu Zhang Li dan menembaknya sampai mati. Kedua, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Kamu yang memilih, kata Tang Zichen tanpa bertele-tele. Kura-kura Zhang Li tidak tahu siapa Tang Zichen, dia sibuk berkata, kakek, orang ini menunggangi kepalamu, jadi mengapa kamu tidak bergerak? Jika tersiar kabar, bagaimana kamu masih bisa bertahan di pengadilan abadi? Kamu diam. Zhang Bing berkata kepada Tang Zichen, kamu adalah musuh kaisar abadi, jadi kamu tidak boleh lari dulu. Kamu belum membuat pilihan setelah puluhan pukulanku, jadi izinkan aku memberimu pilihan. 1. Tang Zichen, yang harus aku lakukan sekarang adalah berteriak pada Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi akan segera tiba dengan sejumlah besar dewa perang. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Bagaimana kalau aku membuat kesepakatan denganmu sekarang? Saya tidak berteriak, biarkan Anda pergi, dan dendam apapun di antara kita semua dihilangkan, kata Zhang Bing. Tang Zichen langsung berkata, 10. Baiklah, aku sudah menghitung sampai 10, kamu melewatkan kesempatan terbaik, sekarang ayo bantu kamu memilih. Pilihanku adalah memusnahkan seluruh keluargamu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen keluar dengan membawa pedang. Semua orang tidak bereaksi. Kura-kura Zhang Li itu tubuhnya terbelah menjadi lebih dari 10 bagian, seolah-olah dia sedang memotong serpihan kentang. Banyak pelayan berteriak sekaligus. Tang Zichen melambaikan tangannya dan membuat larangan, berkata, selain para pelayan, setiap anggota keluarga Zhang, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, akan dibunuh. Zhang Bing berteriak, Tang Zichen, jangan pergi terlalu jauh, ini adalah dunia abadi, bagaimana kamu bisa memaafkan ini? Tang Zichen mencibir, sampai sekarang, kamu masih belum menemukan kenyataan. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu terakhir, aku akan membiarkanmu melihat keluargamu mati di depan matamu. Kaisar Abadi, Tang Zichen ada di sini, Kaisar Abadi, Kaisar Abadi. Desis Zhang Bing itu, seolah ingin memberitahu Kaisar Abadi, menjerit seperti itu, Kaisar Abadi pasti akan mengetahuinya. Tang Zichen, bagaimanapun, tidak mempedulikannya sedikit pun dan pergi untuk membunuh. Pada saat ini di Aula Suan 9 Surga, Kaisar Abadi merasakan seseorang memanggilnya, seorang abadi-abadi bernama Zhang Bing. Tang Zichen tidak tinggal dekat dengan Zhang Bing, jadi mustahil bagi Tang Zichen untuk menyembunyikan bau Zhang Bing. Kaisar Abadi dapat langsung merasakannya. Tang Zichen ada di alam abadi. Kaisar Abadi meraung, dia sudah kehilangan muka terakhir kali, tapi dia benar-benar berani datang ke alam abadi. Sungguh dia merasa benar-benar mengabaikannya. Kaisar Abadi segera memberitahu Dewa Perang bermata tiga. Kaisar Abadi, ada apa? Dewa Perang tiga mata yang ada di kediaman menjawab dari jarak jauh. Cepat dan ikuti aku. Mau kemana? Sial, Tang Zichen itu datang ke dunia abadi lagi, cepatlah. Aduh. Dewa Perang tiga mata membuat 3 suara duh yang menyakitkan berturut-turut. 3 mata, apa yang kamu lakukan? Aigo, Kaisar Abadi, yang Ling Sui yang saya ambil terakhir kali,
Saya tidak tahu apa itu, akhir-akhir ini menyebabkan perut saya sangat sakit. Tidak, saya harus menghadapinya dulu. Maaf panggil orang lain. Leng Tianling tidak ada hubungannya akhir-akhir ini. Dewa Perang Tiga Mata buru-buru memutuskan hubungannya dengan Kaisar Abadi. Sial. Kaisar Abadi mengutuk dengan marah dan buru-buru menghubungi Leng Tianling lagi. Kaisar Abadi, jika ada yang kamu inginkan, tolong katakan dengan cepat. Aku, Leng Tianling, pasti akan pergi ke api, kata Leng Tianling dengan sepenuh hati. Kaisar Abadi sibuk berkata, Tianling, cepat ikut aku ke rumah Zhang Bing. Bajingan Tang Zichen itu telah datang ke dunia abadi lagi, dia sama sekali tidak menganggapku serius. Hei Kaisar Abadi, bicaralah padaku. Leng Tianling, apakah kamu tidak mendengarku? Hei Kaisar Abadi, kenapa kamu tidak berbicara? Kaisar Abadi, apakah kamu baik-baik saja? Ya, kamu berbicara. Kaisar Abadi mengamuk. Leng Tianling, apa yang kamu lakukan? Kaisar Abadi, apakah kamu di sana? Aneh, mengapa tidak ada suara? Sepertinya Kaisar Abadi hanya menyapa saya. Setelah mengatakan itu, Leng Tianling dengan cepat memutuskan hubungannya dengan Kaisar Abadi dan mengatur larangan untuk tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Leng Tianling, kamu masih pergi ke api, aku akan bercinta denganmu. Kaisar Abadi mengutuk dengan marah, tetapi Kaisar Abadi tidak punya pilihan selain menghubungi Dewa Perang Angin dan Api lagi. Api angin. Kaisar Abadi berteriak. Di sebuah pulau yang ditangguhkan, Dewa Perang Angin, yang sedang berkultivasi, segera membuka matanya. Aku di sini, Kaisar Abadi, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apakah Tang Zichen itu ada di sini lagi? Jika dia berani datang ke pengadilan abadi lagi, aku pasti akan menangkapnya. Haha, akhirnya menjadi pelayan yang setia. Kaisar Abadi senang dan tertawa. Ya, Dewa Perang Angin dan Api diperintahkan untuk segera pergi ke rumah Zhang Bing. Tang Zichen sedang melakukan pembunuhan besar-besaran di rumah Zhang Bing, sepenuhnya mengabaikan Kaisar ini. Benar-benar di sini. Kulit kepala Dewa Perang Angin kencang, dia masih tertekan sejak terakhir kali dia dikuliti oleh Tang Zichen. Angin, apakah kamu mendengar itu? Kaisar Abadi itu, dapatkah Anda memberi saya waktu? Saya hanya terluka selama 1 tahun atau lebih terakhir kali, saya belum pulih sama sekali. Saya pikir dalam 1.000.000 tahun, saya seharusnya pulih 30%. Saat itu, saya pasti akan naik ke gunung dan turun ke lautan api. Saya tidak akan ragu. Persetan, 1.000.000 tahun, kamu tidak akan mati Kaisar Abadi mengutuk dengan marah, mengambil inisiatif tetapi memutuskan koneksi. Kaisar Abadi menghubungi dewa perang lain yang disebut Luo Tian. Luo Tian, cepatlah ikut aku ke rumah Zhang Bing untuk mengepung Tang Zichen. Halo Tuan yang Anda panggil sedang dalam pengasingan, saya adalah senjata abadi Tuan Luo Tian. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya pasti akan menyampaikannya untuk Anda ketika Tuan Luo Tian keluar dari pengasingan. Kaisar Abadi mengertakkan gigi dan berkata, baik Luo Tian, dengan sengaja kamu. Perasaan abadi Kaisar Abadi menyapu dan melihat bahwa Luo Tian dalam pengasingan, tetapi tidak mungkin baginya untuk tidak tahu bahwa Kaisar Abadi memanggil keluar padanya. Dewa Perang berambut panjang. Peri bebas. Dewa Perang celah ungu. Kaisar Abadi memanggil 3 dewa perang lagi berturut-turut, dan kali ini, dia akhirnya menemukan seseorang. Tolong cepat ke rumah Zhang Bing. Ya, Kaisar Abadi. Dewa Perang rambut panjang, peri bebas, dan Dewa Perang celah ungu, ketiga pria kuat itu segera lari ke rumah Zhang Bing. Tang Zichen saat ini sedang melakukan pembunuhan besar-besaran saat ini.
Tang Zichen bahkan tidak peduli dengan kebaikan apapun, lagi pula, pada levelnya, seharusnya tidak ada pemikiran tentang kehidupan yang dihormati lagi. Setelah menutup pintu selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang meninggal, sudah mati rasa, bahkan jika Tang Zichen tidak membunuh mereka cepat atau lambat mereka akan mati. Segera pembunuhan itu dilakukan, hanya menyisakan Zhang Bing saja. Kamu, Tang Zichen, kamu. Wajah Zhang Bing sangat marah. Tang Zichen mendengus, Zhang Bing, aku telah memberimu kesempatan untuk memilih, tapi sayangnya, kamu tidak menganggapnya serius, sekarang giliranmu. Berhenti. Pada saat ini, raungan datang dari kejauhan, Tang Zichen melihat bahwa Kaisar Abadi datang dengan 3 dewa perang. Zhang Bing panik dan berteriak, Kaisar Abadi, selamatkan Lao, Kaisar Abadi, selamatkan Lao. Kata terakhir tidak pernah bisa diucapkan karena, dia telah berubah menjadi serpihan kentang. Tang Zichen melihat Kaisar Abadi terbang masuk dan mundur, lagi pula, Tang Zichen hanya satu orang, jika dia dikepung dari jarak dekat akan sulit bagi Tang Zichen untuk tetap hidup, sementara Tang Zichen tidak bisa membunuh mereka, tetapi mereka dapat membunuh Tang Zichen, situasinya tidak menguntungkan. Swoosh! Tang Zichen mengencangkan pedangnya, pertama-tama mengayunkannya ke arah Dewi Perang yang terbang di kejauhan. Dewi Perang itu disebut peri bebas. Peri bebas menjerit saat Tang Zichen merobek semua pakaiannya dan menjadi telanjang. Tang Zichen mundur saat dia menggunakan 3 pedang tak suci dari kejauhan. Kaisar Abadi dan yang lainnya terus-menerus diserang oleh Tang Zichen, tetapi mereka tidak dapat menyakitinya. Kaisar Abadi meraung marah, Tang Zichen, jangan lari jika kamu punya nyali. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, cepat atau lambat, saya tidak akan lari, ketika saya melangkah ke immortal kelas atas atau bahkan immortal kelas menengah. Setelah mengejar agak jauh, Dewa Perang berambut panjang, Dewa Perang celah ungu, telah terluka, dan peri bebas itu, dia sudah berhenti mengejar. Dewa Perang berambut panjang berkata, Kaisar Abadi, saya tiba-tiba teringat bahwa ada yang harus saya lakukan di rumah, jadi saya akan pergi dulu. Jadi, Dewa Perang berambut panjang lari, berkata dalam hatinya, sialan orang bodoh hanya akan melakukannya jika dia dipukuli secara sepihak seperti ini. Hanya satu Dewa Perang Picunggu yang tersisa. Dewa Perang celah ungu juga sibuk berkata, aduh Kaisar Abadi, burung bangau yang kuangkat itu, aku lupa memberinya makan. Oh tidak, aku tidak bisa, aku harus buru-buru kembali, aku akan mundur dulu, aku harus yang pertama diberi tahu tentang pertempuran di masa depan. Dewa Perang Picunggu juga melarikan diri. Jadi, hanya Kaisar Abadi yang tersisa. Kalian. Kaisar Abadi sangat marah sehingga dia ingin melompati tembok. Pada saat itu, Tang Zichen tiba-tiba bergegas dan menyerang Kaisar Abadi dengan pedang. Kaisar Abadi dipukul oleh Tang Zichen. Namun, Kaisar Abadi langsung menghilang ke langit yang jauh. Tang Zichen tidak bisa mengejar. Tang Zichen, tunggu aku akan tetap mencarimu. Suara raungan Kaisar Abadi datang dari jauh di langit. Tang Zichen mendengus, kamu masih akan datang mencariku. Salah, aku akan menemukanmu saat aku bebas. Tang Zichen tidak mengejarnya, bagaimanapun juga dia adalah immortal peringkat rendah sekarang, garis bawahnya kurang. Setelah Tang Zichen menjadi immortal peringkat menengah atau bahkan lebih kuat, Tang Zichen bisa tinggal di sana selama dia mau. Tang Zichen meninggalkan alam abadi dengan cepat bersama Zhou Zhou. Zhou Zhou, haruskah aku mengantarmu pulang sekarang? Kembali ke kerajaan abadi Yunluo. Benar, bagaimana denganmu? Aku akan kembali ke 10.000 pegunungan ungu, rumahku dalam hidup ini. Bersambung.